Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah, ibu dan bapak sekalian kula hormati. Kita bersyukur kalau mengucapkan alhamdulillah pagi ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah, dan juga keimanan dan ketakwaan kita masih ada dalam hati kita. Moga-moga sedaya dan kula sedaya keluarga besar setiap orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, setiap orang yang husnul khatimah, setiap orang yang selamat, setiap orang yang sampurna, setiap orang yang tahajud, sehat wal afiah lahir batin, husnul khatimah, tahajud ke Mekah Madinah, hajjan wa umratan wa ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, meneruskan pertanyaan masalah kurban yang kemarin. Pada kesempatan mungkin gula sedikit akan menjelaskan tentang kurban. Dalil tentang kurban kadito ampun sangat jelas dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Jawabun Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, lakukan sholat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini adalah perintah kangkui ngalakone sholat Idul Adha. Kemudian setelah pelaksanaan Idul Adha adalah pelaksanaan penyembelihan kurban. Dilihat dari bentuk perintah, wanhar kadinto bahasa santrena adalah fi'il amar. Fi'il amar kadinto menunjukkan hukum aslinya wajib. Cuman kurban tidak wajib karena dalam hadis-hadis yang lain itu sifatnya kadinto tidak ditekankan, tidak menekankan. Adabu nang hadis Kanjeng Nabi adabu, man dhaha tayyibatan bihi nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Pasira orang yang menyembelih kurban ikhlas karena Allah, maka kurban itu akan menjadi penghalang dari neraka. Kanat lahu hijaban minan nar. Jadi itu adalah rendah. Artinya jawabun Kanjeng Nabi tidak menekankan. Dalam hadis yang lain didawaki, ma tuqurriba ila Allah Ta'ala yauman nahri bi syai'in huwa ahabbu ila Allah Ta'ala min ihraqid dam. Kadita jelasaki kelakuan saya paling seneng isra Allah Ta'ala pada hari nahar, yaitu ihraqud dam. Artinya nyembeli hewan, berarti hewan kurban ini yang dimasukkan di sini. Para hadirin rahimakumullah, hewan kurban itu adalah kesimpulannya hukumnya sunat kifayah. Sunat kifayah dalam arti kadita itu baki pada dasarnya hukum aslinya adalah hukum sunat. Cuman bisa saja wajib. Sunat di sini adalah sunat kifayah. Artinya sunat kifayah yang diperintahkan itu adalah lingkup keluarga. Situng kakak, situng keluarga, situng rumah tangga yang satu kakak. Ini kifayah. Mun fardu kifayah seperti nyolat mayit dan sebagainya itu kan benih situng sekeluarga. Kewajiban kifayahnya bukan lingkupnya bukan satu keluarga, anggaplah satu kampung.
pah bedereng matek tanda sing ngerabet maka sekampung untuk beseti satu sakapi mun bade sing ngerabet bade sing dimandikan, dikuburkan, disolati, dikuburkan dan sebagainya, maka yang lain tidak dosa dan yang dapat pahala adalah yang mengerjakan. Sama dengan kurban, cuman bedanya sunat bukan wajib, tapi namanya sunat kifayah. Sunat kifayah kan itu adalah perintah terhadap kelompok. Kesunatan kurban kan itu perintah terhadap kelompok keluarga. Jadi umpamanya yang situng keluarga ampun bedesi kurban situng, berarti sudah melaksanakan perintah. Dan tidak makruh dalam rumah tangga itu karena ampun bedesi kurban. Umpamanya dalam rumah tangga gak bisa andi kemampuan, ternyata tidak kurban, maka makruh hukumnya. Setajana andi hukum makruh. Yang situng keluarga ini ke makruh. Saya kocak makruh kurang saya. Benih pas haram punten kurang saya. Kalau sudah ada yang mengerjakan satu, berkurban satu, berarti kemakruhan hilang kepada semua keluarga. Umpamanya saya kurban adalah bapak, kambing satu. Berarti kemakruhan hilang. Rajina panjenengan tak andi hukum makruh, potrana, kemudian juga umpamana napa yang wajib dinafkahi pokoknya. Hukum makruh hilang bagi mereka. Sekarang yang dapat pahala siapa? Ya si bapak. Yang dapat pahala bapak. Kecuali memang ibri ben bapak kencerna. Karena kan kadang-kadang kita melakukan ibadah apapun jenis ibadah kita kenceran ibaki de kasih lain, ibaki de almarhum orang yang sudah meninggal dunia, tidak apa-apa. Dan juga sama dengan kurban, istrinya niat sareng panjenengan kencerna tang kurban ibaki sapele sang tang bini tang anak, itu juga dapat pahala. Itu namanya isyrak fisawab. Artinya apa? Kempulan dalam kenceran. Apakah yang kurban tidak hilang? Apa hilang pahalanya karena diberikan orang lain? Punten, tetap dapat. Karena nikah benih barang yang dapat dilihat oleh mata. Manabi panjenengan dia obeng 10.000 pahebaki deka kancan panjenengan. Maka panjenengan kan kehilangan PC 10.000 seakan-akan. Menabi kanjaran punten beni pas elang panjenengan salat kemudian tangkenya salat sopo kiru pada materi pada Pak Ben Allah Taala dekat ngembu dekat ibu yang almarhum. Tidak apa-apa, jenengan tetap dapat pahala salat itu. Karena nikah bukan barang yang seperti barang yang kita lihat itu, tapi ini adalah barang maknawi, barang yang tidak terlihat. Jadi bukan berarti pas sobung ke panjenengan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, hukum aslinya adalah sunat dan bisa wajib. Kewajiban kadito bisa kalaban nadar secara hakikat atau nadar secara hukmi. Nadar hakikat ya seperti kita ketahui, umpamanya panjenengan parengi sukses dalam situng tujuan, dalam usaha, situng usaha. Engkau umpamanya sukses, dapun panjenengan. Dalam masalah ini, saya akan kurban pada musim kurban akan depan. Nah, ini wajib panjenengan. Itu hukum wajib. Ini namanya wajib secara nadar, secara secara hakikat. Ada wajib secara nadar hukmi. Bagaimana hukmi itu? Panjenengan ngobangi mbak. Pas panjenengan ada bu ariban ko ika baya kurban. Le panjenengan nikah nadar hukmi. Jadi wajib nih kata wajib. Jadi kambing yang jenengan beli dan jenengan bilang ini akan saya jadikan kurban,
Nikahnya amanah, nazar hukmi, dan ini wajib. Bisa tidak wajib mun panjenengan ada bu. Engkau setia melembek deki mulai datang ngemben umpaman panjenengan ada bu area tang kurban sunat. Nah, maka panjenengan nikah kurban sunat nih. Pak tambah kurban sunat sareng panjenengan. Mun panjenengan ini kambing adalah kambing kurban, ini kata wajib. Antara sunat dan wajib tentunya ada hukum yang berkaitan. Ada hukum yang berbeda antara kurban sunat dan kurban wajib lain. Makanya seperti yang disampaikan tadi, jadi mun panjenengan pesanan ada bu arwah tangbe ke baik kurban, ini kata wajib. Ditanya lagi benoreng, itanina berni beda sape. Oh iya ke baik kurban ya. Ini ka wajib. Mun panjenengan pasanan, oh iya kita kurban sunat panjenengan. Itu bedanya. Makanya harus betul-betul bisa membedakan kurban sunat dan kurban wajib. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam masalah hewan yang dibuat kurban ternyata sudah maklum. Beda mbek domba atau mbek kibas. Mbek kibas nikah berumur 1 tahun sudah cukup atau bepongkak kata ada pak 1 tahun. Mbek kacang gak bisa. Mbek selok mandi nikah harus berumur 2 tahun. Kemudian mun sape atau kerbau harus berumur 2 tahun atau lebih. Nikah ukurannya, tapi sejelas mun orang tisal aja oninga. Mana yang layak jadi kurban, mana yang tidak. Artinya mana yang sudah memenuhi persyaratan, mana yang tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu diketahui waktu penyembelihan kurban. Ini yang penting adalah setelah selesai melakukan sholat sampai hari tasyrik berakhir. Mana bi ampun lastare sholat Idul Adha, ini ampun mancing penyembelihan kurban sampai tanggal 13 Idul Adha. Napa? Dzul Hijjah, tanggal hari tasyrik sebelum maghrib, anggapkan asar panjenengan. Ini kalau kenapa? Dan umpamanya terlewatkan dari waktu itu berarti kodok. Artinya namanya mana titik kurban kodok, terlewatkan dari waktu yang telah ada. Kemudian yang perlu diketahui seperti yang disampaikan tadi, mun kurban sunat dan kurban wajib ada perbedaan dalam pendistribusian. Dalam pendistribusian, mun hukum sunat si kurban boleh makan, keluargana oleh ADR, potrana oleh ADR. Mun kurban wajib tidak boleh. Itu yang perlu diperhatikan. Bisa wajib tadi le panjenengan ngobangi aja tang hewan kurban wajib panjenengan apa oleh sakerak tak oleh. Kadang lah pakun pengko orang yang kurban pakun minta. Pola naban saya kurban pakun minta. Salahnya tadi dikatakan ini kurban saya, ini adalah hewan kurban, jadi wajib. Jadi intinya kangkui tengah temon kurban kak dinto, karena sering terjadi wajib kita itu. Ya saya kurban lah tak usah nyoon. Tak usah nyoon. Termasuk rajin panjenengan, termasuk potran panjenengan tak kenge. Ini jadi kalau kurban wajib. Kalau kurban sunat kan diantaranya kurban sunat umpamanya nikah diantaranya hal yang berkaitan dengan kurban sunat tidak wajib diganti bila mati. Jadi umpaman pas mati belum waktu naik beli pas mati nikah tak wajib bakal TF. Artinya panjenengan nih kalau umpaman pancen
paku ni pangker neng tanah panjenengan kurban sunat panjenengan tak wajib bagante. Mun kurban wajib untuk meleh boleh panjenengan. Kontentar ke boleh de pasar Namira, boleh sampai. Anak apa kurban wajib. Kontentar boleh de pasar Namira. Mun kurban sunat punten. Matem. Orang yang berkurban boleh memakan sebagian dagingnya. Saya kurban oleh ada Nabi kurban sunat. Wajib disedekahkan sebagian kecil dagingnya, namun tetap dianjurkan disedekahkan semuanya. Nika. Jadi Nabi kurban Kak Dinto, kenapa? Pendistribusiannya meskipun banyak anda ke keluarga yaitu artinya aben ngala, kemudian potrana rajina dan semangala. Sepopona lo apa mengkurban sunat. Kemudian juga sebagian dagingnya boleh diberikan kepada orang kaya. Orang soki lo kenapa kurban? Mon kurban sunat. Mon kurban sunat. Kira-kira di masjid-masjid atau lembaga-lembaga itu apa kurban sunat apa tidak? Kalau umpamanya lembaga itu tahu terhadap hukum, maka bisa mendistribusikannya. Dan harus diarahkan sebelumnya ke si kurban atau calon-calon kurban. Saya langkong kita memberikan uangnya, ini aman panjenengan. Nah, apa maksud aman? Tak terjebak dalam masalah wajib dan sunat. Karena kalau umpamanya ternyata daging kurban itu daging sunat, nah apa wajib? Kan bermasalah dengan panitia. Bermasalah. Kadin toh, kurban wajib. Wajib diganti bila mati atau cacat. Wajib diganti. Kalau umpamanya panjenengan kurban dan itu sering jenengan sudah ditentukan ini kurban saya. Kan wajib berarti. Ini kan nadar hukminya mana? Ini kurban saya, ini kambing kurban saya, wajib. Panjang lo kengi ngalah, tegas sekerak. Kemudian orang yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya sama sekali. Ini kamu wajib. Baik wajib nazar hakiki atau nazar hukmi lo. Wajib diberikan kepada semua kepada fakir miskin. Ini repotnya kita. Bagaimana kita ini? Kurban wajib nih kerwede. Gula pak tak melo. Kepada orang fakir miskin nih kan. Itu makanya orang kalau jadi apapun kepanitiaan dan sebagainya harus tahu hukum. Kita juga orang yang mau berkurban harus tahu hukum. Sebaling tenang umpaman panjenengan ini kurban sunat saya, ampun aman panjenengan. Ini kambing adalah kurban sunat saya, aman. Oleh panjenengan ngalak sekerak, 2 kerak, sekilo loh benar. Aman. Wajib diberikan semua kepada fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada orang kaya sedikit pun. Ini kan bagaimana ini ya? Ini kan hukum si berat tangki. Tidak boleh orang yang kaya diberikan. Ini kan mon kurban wajib. Makanya kita ngerti hukum itu penting. Takut tak keliru. Ini dalam setiap kita melangkah itu harus tahu. Kemudian juga masalah kurban juga sama dengan yang lain, yaitu kita wajib niat. Jadi wajib niat panjenengan. Niat kadinto bisa panjenengan niat tibi. Artinya niat tibi pada saat panjenengan andi kurban niat sengko akurbanah. Arya tang kurban sunat. Niat senyampeli tak wajib pon lastare panjenengan lah niat. Namun panjenengan pesanan kilo aniat. Kilo aniat panjenengan. Maka saya nyambeli yang jadi wakil jenengan itu
niat. Makanya langsung saya kadito itu oles sampai kurban sapa. Tak kok saya nyambeli nikah tak kelero nyamah. Mon sia kurban kele tak niat. Pasenan saya nyambeli tak kelero nyamah. Lah nikah tak dadi kurban apa jenengan? Tak sah. Makanya deki umpaman jadi panitia kurban dengan napa angkep toles semprot napa beli napa lah pokon sampai nikah beri tanda kurbannya Muhammad. Jadi saya nyambeli kau tuh pauneng engki mau nyambeli situng 2 mau nyambeli 10 atau 20 kalau pae orang yang nyambeli ini Kang saya nyambeli sampai 20 miki kan lupa. Menabi banyak ampunan niat tidak ada masalah. Panjang lah niat, sebelum masalah. Yang nyembeli tak usah niat. Ya tidak harus niat pada saat nyembeli. Artinya yang penting panjenengan niat. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan kurban. Mungkin diisi dengan tanya jawab. Lopan apa kita isi dengan tanya jawab hal yang berkaitan dengan kurban. Mungkin sekali toh muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Kurban sampai untuk 7 orang kan. Selain niat sunat tapi kurban sunat tapi situng wajib, maka mungkin norok kasih wajib artinya pendistribusiannya tetap hukum wajibnya yang berlaku seperti yang sikile. Kemudian mon auba niat ya tetap niat yang pertama tidak bisa dirubah. Niat yang pertama apa sunat apa wajib. Nah, maka dari itu canca sikile yang perlu diperhatikan jenengan itu adalah napa nazar hakiki, napa nazar hukmi. Mon nazar hukmi itu ngabele aja nikah hewan kurban, ini nazar hukmi. Itu yang perlu diketahui. Mungkin sekali itu. Cukup gih? Tanya. Tidak adanya. Saya kalau mau kurban lagi bini ini saya apa? Sebi bini dan ini sahabat pengen juga. Oke, ini kan kurban apa harus laki? Kenapa oleh bini? Oleh loh kenapa? Laki bini terserah. Sejelas memenuhi syarat-syarat yang tadi, umurnya dan lo cacat, sampai ngurangi dekat deking, mereka tak sah, artinya tak bisa sebagai kurban. Intinya kita kalau berkurban itu nyari segencang, karena berkaitan kelaban jadi kendaraan besok di akhirat.
Jadi umpama napasan semakin semakin baik, semakin bagus, maka semakin bagus pakai dengan akhirat. Umpama ternyata kurbannya roskoros, roskoros kula. Tak kalau kuat dah panjenengan. Deki mon ngandung, ketiban apa mon ngandung? Mungkin juga beli ki ya. Artinya kan hewan ini beli nikah pas berdebu doon ini dalam umpama nah. Dia mon kurban jadi kurban juga bodoh nikah. Harus didiskusikan juga. Napa wajib, napa punten terserah. Kemudian artinya cak obo. Umpaman pas rembe tanggi, rembe cak obo. Artinya baku norok dembu. Mungkin sekat itu, cukup. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa fa'abatina fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanahu rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.